见的智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体全体经经师弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐。Sorry, kepencet. Tadi sebelum cincok. Sorry. Eli Wijaya belum di co-host ya, Eli Wijaya ya. Eli Wijaya Secik. Ya, oke. Sorry ya, tadi belum di ini, jadi nggak bisa keluarin suara. Chào ya, sư兄师姐 semuanya. Selamat pagi, Omitofo ya, kan en sang ren kai shi. Kan en sư兄师姐 semuanya. Sebelum kita sharing intisari hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga dunia terbebas dari bencana dan semua makhluk hidup berbahagia. Silakan, Kanten.
恢复的所过世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心面上的祝福心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, Sesiung Suje, Caoan ya. Hari ini bertemu lagi dengan saya Eli Wijaya dari Haji Barat 2 ya. Karena waktu kita hari ini agak mepet, saya akan secara singkat saja ya membaca intisari. Hari ini kita memasuki masih di bab 19 Sutra Teratai episode 1725. Ya, masih bab jasa kebajikan dari Guru Dharma dengan judul dengan akar indera murni mencerminkan kondisi murni. Silakan. Catatan tangan. Kaki menapaki jalan dari sutra dengan keyakinan, ikrar, dan praktik. Berpegang pada ketulusan dan keteguhan sebagaimana biasa dijalankan. Hanya saja kekurangan angka teoritis dan gambar konkret. Metode untuk menyucikan batin manusia adalah dengan menggalang hati cinta kasih dari orang-orang. Poin pertama, silakan. Poin pertama, waktu terus berlalu, genggam jalinan jodoh, kita berjodoh dengan Dharma Buddha. Buddha membabarkan Dharma agar kita memperoleh kebenaran sejati yang melimpah tentang dunia. Sumbernya berasal dari Buddha Sakyamuni. Meskipun waktu sudah sekian lama berlalu, kita tidak boleh lupa akan Sang Maha Tercerahkan di alam semesta. Master mulai dengan menggerakkan dan menghimbau orang-orang untuk membantu kampung halaman Buddha. Bagi Ceci selama ini, Master telah membimbing semua orang untuk melangkah dan mentampaki jalan sutra dengan keyakinan, ikrar, dan praktik. Setiap hari, kita terus berpegang pada tekad dan keteguhan mengikuti jalan ini. Inilah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah jalan bodhisattva. Ya, jadi Master selalu mengingatkan kita tentang jalinan jodoh. Kita bisa bertemu di Ceci karena kita berjodoh. Kita bisa berguru pada Master Cheng Yen juga karena jodoh yang sudah kita bina di masa-masa lampau ya, di kehidupan lampau. Master selalu mengingatkan ini ya. Kalau enggak, di dunia begitu banyak orang. Kenapa kita yang menjadi murid Master? Kenapa kita yang menjadi relawan Ceci? Ya, jadi ini adalah jodoh, jalinan jodoh yang sudah kita bina kehidupan-kehidupan yang lampau ya. Dan di dunia Ceci, Master
telah membimbing kita ya untuk melangkah dan menapaki jalan sutra dengan keyakinan, ikrar dan praktek. Ya, selalu mengatakan sing, yen, sing. Kita harus memiliki keyakinan dulu. Dikatakan ya, keyakinan adalah pahala dari semua kebajikan. Jadi kalau kita tidak yakin pada ceci, kita tidak yakin pada master, ya, pada ajaran master. Kita tidak yakin pada langkah-langkah yang diambil master. Bagaimana kita berani berikrar? Ya, jadi setelah memiliki keyakinan, lalu kita berikrar mau mengikuti langkah master. Ya, kemarin ya di training ada sebuah lagu ya, langkah master yang penuh welas asih. Makanya kita harus, karena kita yakin, kita mengikuti langkah master dengan mantap dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu bagaimana mempraktekkan jalan bodhisattva ini. Jalan bodhisattva itu yaitu kita harus terjun, ya, terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung ke tengah banyak orang, ya, baru kita bisa mengalami, baru bisa memperhatikan, memahami tentang apa sih kebutuhan mereka, ataupun bagaimana caranya kita membantu orang-orang yang butuh bantuan. Nah, jalan suci adalah jalan bodhisattva. Ingat sesiong sece. Jadi master selalu memanggil kita ini adalah bodhisattva dunia. Karena sekarang ini kita lagi melatih diri mendengar dharma, ya, kita juga berjodoh dengan Buddha Dharma ya. Karena kita ini juga penuh dengan berkah. Ya, banyak sekali orang yang tidak berjodoh untuk mendengar dharma, ya, untuk mengenal Buddha. Ya, wah, di sini dikatakan walaupun Buddha Sakyamuni ya sudah 2500 tahun yang lalu ajarannya, hidupnya di 2500 tahun yang lalu. Tapi Master mengingatkan kita jangan lupakan seperti ceramah kemarin ya, jangan lupakan tahun itu, jangan lupakan orang itu, dan kita juga jangan lupakan Buddha Dharma walaupun sudah ribuan tahun berlalu. Oke, next di poin kedua. Semua orang menggalang hati dan dana. Ini adalah awal mula kita membentangkan dan membuka jalan untuk mempraktekkan jalan suci. Jadi kita sekarang telah menyebar ke seluruh dunia. Ketika akar pikiran dalam kondisi tenang, dapat merenungkan dengan jernih akan segala dharma duniawi dan dharma non-duniawi. Tiada satupun yang tidak ditampungnya. Batin dapat merangkul seluruh alam semesta dan memiliki kelapangan seluas jagat raya. Maka diketahui kalau akar pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan. Ya, jadi di sini dikatakan kita sebagai relawan suci, kenapa kita harus menggalang hati dan menggalang dana? Ini tujuannya, yaitu untuk kita lebih mengetahui apa sih itu suci. Kalau kita mau menggalang hati dan menggalang dana, kalau kita sama sekali tidak tahu tentang suci, kita pasti akan gagal. Ya, makanya kenapa kita diwajibkan untuk menggalang hati dan menggalang dana. Ya, karena kita wajib mengetahui apa sih suci itu, apa yang telah suci lakukan. Ya, apa yang bisa suci lakukan ya terhadap orang banyak. Nah, ini adalah akar ya, akar dari awal mulanya Master membentangkan dan membuka jalan. Ini ya, jalan bodhisattva ini. Makanya dikatakan kita sebagai relawan harus terus menerus membentangkan jalan ini agar orang-orang yang di belakang kita yang baru membangkitkan cinta kasihnya untuk berjalan, untuk menapaki jalan bodhisattva suci ini dapat berjalan dengan mulus dan lapang ya. Kita juga
tahu bahwa awal mulanya ya, seperti kemarin Sece Pusra bilang ya, awal mulanya itu Master mendirikan Seci itu sangat susah ya, sangat susah. Sekarang kita sangat gampang ya. Kita jalan kita itu sudah terbentang dengan begitu luas, begitu lapang. Kita hanya perlu mengikuti aja jalan lapang ini. Ya, jadi Sesiung Sece kita harus lebih giat dan lebih bersungguh hati. Ya, jadi dikatakan juga ya, hati kita itu harus lapang. Ya, kalau kita hati kita lapang ya, kemudian pikiran kita atau niat kita itu murni, pasti kita akan bisa merangkul seluruh alam semesta. Tadi dikatakan dharma duniawi dan dharma non duniawi. Ini selalu sangat susah ya diartikan. Dan hari ini saya mendapat satu perumpamaan yang sangat-sangat gampang untuk kita ingat. Apa sih yang duniawi? Duniawi, Master mengatakan, yang segala memiliki rupa. Apa yang kita lakukan? Kita membangun rumah, ya, kita membangun jembatan, memperbaiki jalan, ya, dan membantu orang, itu adalah yang dharma duniawi, yang bisa kelihatan. Dan yang non duniawi apa? Master tadi mengatakan insan seci sangat hebat, ya, sangat hebat. Kenapa? Kita melakukan begitu banyak kegiatan, kita melakukan begitu banyak kebajikan, tapi tidak ada satupun yang melekat, ya, tidak melekat pada rupa. Memberi tanpa pamrih. Setelah memberi, kita melupakannya. Ya, jadi itu adalah yang non duniawi. Tadi yang saya dapat ini, ya, yang membuat saya ternyata lebih gampang ya kalau dijelaskan seperti ini. Mungkin nanti Sesiung Sece ada yang bisa lebih ya menjelaskan. Kemudian ini akar pikiran memiliki 1.200 jasa kebajikan. Ini nanti saya minta bantuan Sesiung Sece untuk menjelaskannya ya. Kanten ya. Oke, di poin ketiga. Oh ya, kita naskah sutra dulu. Semua orang ini setelah mendengar dapat turut bersukacita karenanya. Kemudian mereka juga meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Setelah orang-orang lain mendengarnya, mereka juga turut bersukacita dan meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Begitulah seterusnya sampai mencapai orang ke-50. Ini Sutra Teratai, saya nggak tahu ini bab 18 atau bab 19 ya, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Oke, next. Orang yang menegakkan sutra ini berdiam dengan damai pada tanah istimewa. Semua makhluk bersukacita, mengasihi dan menghormatinya. Dapat menggunakan berjuta-juta jenis kata-kata yang baik dan terampil dalam menguraikan dan membabarkan dharma. Ini disebabkan ada menegakkan Sutra Teratai. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Next. Insan poin ketiga, insan suci harus terus menyebarkan dharma dengan baik. Ya, orang yang benar ya. Orang yang mendengarkan dharma harus melakukan ini. Bab ke-19 yang kita pelajari sekarang hari ini akan selesai. Jadi, semua orang harus mendengar dengan sungguh hati. Orang yang menegakkan sutra ini berdiam dengan damai pada tanah istimewa. Orang-orang ini menegakkan sutra tanpa henti menyebarkan, melafalkan, dan menegakkan sutra. Semua makhluk bersukacita, mengasihi dan menghormatinya. Dapat membangkitkan perasaan sukacita pada batin dari para makhluk, sebagaimana ketika mereka bertemu dengan Buddha, serta kasih dan hormat dalam hati mereka.
dapat menggunakan berjuta-juta macam kata-kata yang baik dan terampil dalam menguraikan dan menjelaskan perbendaharaan Dharma dari Tata Gata. Jasa ini diperoleh dengan menegakkan sutra teratai. Ya, di sini dikatakan ya, ini adalah guru Dharma ya. Guru Dharma adalah orang yang menegakkan sutra, ya, menyebarkannya, melafalkan dan menegakkan sutra. Ya, jadi kita memang bukan guru Dharma yang gimana ya, yang ahli ya, tapi kita juga bisa disebut karena disebut sebagai guru Dharma. Kenapa? Karena kita juga mempelajari sutra teratai. Kemudian kita juga berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengerti ya sedikit, walaupun sedikit ya, belum banyak yang kita ketahui. Kemudian kita juga menyebarkannya kepada teman-teman ya, seperti biasa Sesiung Setie, moderator ataupun Sesiung Setie yang selalu sharing ya, itu kita juga berarti telah menyebarkan Dharma ya, walaupun dikatakan ya kapasitas orang berbeda-beda. Saya sering ya sudah mengikuti master selalu mengulang ya, tapi kadang kita masih belum mengerti. Jadi dikatakan tadi master menjelaskannya dengan menggunakan berjuta-juta macam kata-kata yang baik dan terampil ya dalam menjelaskan Dharma ini, dalam menjelaskan sutra ini. Kalau saya belum mengerti, saya akan mengulang dengan memakai kata-kata yang lain. Belum mengerti, ubah lagi kata-kata kita sampai orang yang mendengar itu mengerti. Karena kapasitas semua orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali mendengar sudah tahu semuanya, ya. Ada yang satu kali dengar, oh, mengerti satu kalimat. Ada yang berpuluh-puluh kali mendengar, baru mengerti satu kalimat. Nah, saya adalah yang terakhir ya, susah untuk mengerti tentang sutra-sutra ya. Oke, ini poin ketiga. Silakan poin keempat. Menegakkan setiap ajaran dan setiap syair. Setelah kita memahami, barulah kita mengajari orang lain. Tujuan dari Dharma ini adalah di sini. Kita sebagai orang yang membabarkan Dharma harus memiliki kesabaran. Dharma ini harus katakan sampai orang bisa menyerapnya dan dapat digunakan. Secara terperinci mendengarkan bab ini disebutkan, kalau semua jasa kebajikan yang diperoleh adalah berkat sutra ini. Dengan menegakkan dan membabarkan sutra ini secara diam-diam dapat memahami atribut sejati serta memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, terbebaskan dari ikatan perasaan dan melepaskan noda duniawi. Bagaikan bunga teratai yang tumbuh dari dalam lumpur. Setiap kalimat tiada lain adalah setelah mendengar, dalam hati memahami, dan mempraktekkannya dengan tindakan nyata. Jasa adalah realisasi atau pengalaman kita. Kebajikan merupakan wujud hasil dari tindakan nyata diri kita. Ya, dikatakan di sini ya, kita harus seperti tadi saya bilang, kita harus wen se siu. Wen, kita mendengar, ya, mendengar ceramah master, mendengar sharing dari teman-teman, kemudian kita bagaimana merenungkannya, berusaha untuk memahami, ya, untuk memikir, ya, mengulang kembali apa yang kita dengar tadi, mana yang benar, mana yang tidak, ya, mana yang boleh kita ulang untuk disampaikan kepada orang lain. Yang mana yang harus kita jangan sebarkan ya. Jadi setelah mendengar kita harus merenungkannya dulu. Jangan langsung forward ya, menerima satu berita. Kita belum merenungkan, belum membaca, tapi kita udah forward langsung. Ya. Jadi itu bukan wen sisiu, itu wen langsung brap.
ya kirim. Nah, kita jangan begitu karena kita diajarkan master untuk wen si siu ya. Jadi setelah mendengar kita memahaminya dulu, baru kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semuanya ya. Dan di sini dikatakan saat membabarkan dharma kepada orang, kita harus memiliki kesabaran. Ya, dikatakan satu kali belum mengerti, ya kita katakan yang kedua kali ya. Tapi jangan berdebat. Ingat, jangan berdebat ya. Oke. Nah, di sini juga dikatakan ya seperti bagaikan bunga teratai yang tumbuh dari dalam lumpur. Nah, ini sangat sangat bagus ya istilahnya ya. Liancu ini erpudran kan. Biasanya kan kita lihat ya, dalam kolam teratai itu banyak sekali kotoran ya, lumpur-lumpur di dalam kolam, di bawah kolam. Dan kalau kita melihat, kita teliti dalam kolam ya, dalam kolam teratai airnya itu tidak pernah jernih. Ya, airnya itu pasti pekat ya, agak hitam pekat. Kenapa? Karena di dalam lumpur itulah nutrisi-nutrisi yang diambil bunga teratai untuk dia bisa bertumbuh lebih bagus ya, lebih cemerlang. Nah, tapi kita harus seperti teratai itu. Ya, kita terjun di masyarakat, kita bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai karakter. Ya, dalam masyarakat yang begitu kacau balau. Kita itu harus menjaga, ya harus waspada, menjaga diri kita sendiri agar tidak terkontaminasi. Kita harus seperti teratai yang tumbuh di lumpur, tapi tetap tidak ternoda. Oke, ya kan? Kita di poin kelima. Dikarenakan 6 akar indera adalah murni tanpa noda, maka dengan akar indera murni ini dapat mencerminkan kondisi murni pula. 6 akar indera kita adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran. Sebagai hasilnya dapat melihat gunung dan hutan di sekeliling, suara hewan dan burung, bentuk-bentuk khas dan pikiran-pikiran berbeda. Tiada satupun yang bukan realitas sejati. Tiada satupun yang bukan dharma menakjubkan. Satu tubuh ini sepenuhnya mewujudkan kebijaksanaan agung cermin sempurna. Di seluruh 6 alam kelahiran akan selalu jelas kalau pada dasarnya tiada kekurangan. Orang yang menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra teratai boleh berusaha dengan segenap hati dan kemampuan di sini. Pembahasan tentang akar indera murni dari orang yang menegakkan sutra teratai berakhir di sini. Ya, kita tahu akar indera kita itu adalah mata. Ya, kemudian mata, telinga, ya, hidung, lidah, tubuh dan pikiran. Bertemu dengan objek-objek dari luar, ya mata memandang. Kemudian kita melihat rupa, yaitu ada bunga, ada meja, ada mobil, dan sebagainya. Ya, telinga mendengar suara-suara. Dari tadi Master menjelaskannya dengan suara burung. Ya, banyak sekali burung ada di kiri, ada di kanan, ada di depan. Kemudian hidung kita mencium sesuatu. Oh, itu bau wangi, bau tidak wangi, aroma sedap, aroma tidak sedap. Lidah juga merasakan rasa pahit, manis, ya, asin dan sebagainya. Tubuh juga merasakan dingin, ya, atau panas. Pikiran juga, pikiran ini yang sangat penting kita jaga. Ya, pikiran kita ini selalu melayang, selalu nggak tahu ya loncat kemana. Jadi pikiran juga harus kita jaga agar pikiran kita selalu tenang. Kalau pikiran kita tenang, hati kita juga akan tenang karena pikiran adalah pelopor dari segalanya. Ya, jadi kalau mata bagus ya kalau mata kita tidak rabun ya, tidak min atau apa ya, kita bisa melihat gunung dan hutan di sekeliling ya.
Tapi kalau bagi yang tidak awas ya matanya tidak bagus harus berkacamata. Ya, kemudian dikatakan tiada satupun yang bukan dharma menakjubkan. Saya selalu mengatakan apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, ya semuanya itu adalah dharma. Jadi sesiung sece, kita harus selalu waspada, selalu awas pada apa yang kita ucapkan. Karena mata melihat, ya. Sudah pikiran kita sudah bergejolak. Kemudian dari pikiran yang bergejolak itu muncullah kata-kata yang baik atau kata-kata yang tidak baik. Nah, ini juga berhubungan dengan Pak Centau ya, 8 jalan mulia ya. Ya, pertama adalah pandangan benar. Kalau kita memandang sesuatu, ya, oh itu adalah bunga. Pikiran kita, oh bunganya itu merah, putih. Dan ucapan kita, oh ini bunga cantik ya, warnanya putih. Nah ini adalah berhubungan semuanya antara akar indera dengan objek di luar. Kemudian menimbulkan kesadaran. Ini disebut 18 elemen ya. Dari 6 akar, kemudian 6 objek luar, kemudian 6 kesadaran. Ya, oke. Disebut 18 elemen. Ya, oke. Ini aja ya sharing saya hari ini. Saya serahkan untuk teman-teman ya sesiung sece untuk bisa sharing. Kangen. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Kangen. Silakan. Jangka siapa yang duluan? Tadi Vivi bilang saja. Oke, silakan Vivi Liang, Kangen. Belum di unmute ya? 感恩三人开始， Ya. 感恩师兄师姐，感恩 Eli Wijaya 师姐。 Kangen Sece, silakan. Ya, jadi hari ini dan besok adalah terakhir ya kita di bab 19. Jadi dikatakan bahwa kita menapaki jalan dari sutra dengan berkeyakinan dan ikrar dan praktek. Berpegang pada ketulusan dan keteguhan. Hanya saja karena kita kekurangan angka teoritis dan gambar konkret, sehingga metode untuk menyucikan batin manusia adalah dengan menggalang cinta kasih dari orang-orang. Dan 6 akar indera adalah murni tanpa noda. Sehingga dengan akar indera murni ini, kita dapat juga mencerminkan kondisi murni. Sebagai hasilnya dapat kita melihat gunung-gunung dan hutan di sekeliling, suara hewan, burung, bentuk-bentuk khas dan pikiran-pikiran berbeda. Tiada satu pun yang bukan realitas sejati. Tiada satu pun yang bukan dharma menakjubkan. Jadi semuanya adalah dharma yang menakjubkan. Satu tubuh ini sepenuhnya mewujudkan kebijaksanaan agung cermin sempurna. Di seluruh 6 alam kelahiran akan selalu jelas bahwa pada dasarnya tiada kekurangan. Orang yang menerima, menegakkan, membaca, dan melafalkan sutra teratai berusaha dengan segenap hati dan kemampuan. Dan juga pembahasan tentang akar indera murni dari orang yang menegakkan sutra teratai ini. Dan saya sambung dengan ceramah master. Mewariskan silsilah keluarga bodhisattva hingga selamanya. Dalam rangka hari ulang tahun suci Amerika Serikat yang ke-35 dan juga suci telah berdiri 60 tahun, kami menggali sejarah suci di seluruh Amerika Serikat dari 62 kantor dan mewawancarai bodhisattva senior untuk menginventarisasi kehidupan mereka dan mengenang perjalanan suci dengan mewawancarai 500 orang untuk mendengarkan sejarah perjalanan mereka di Amerika Serikat.
Master berharap relawan lebih muda dapat juga memahami dan menelusuri sejarah suci. Dengan semangat Bodhisattva Avalokitesvara yang bermata dan berlengan 1000, demikian pula yaitu kakak Stephen Huang juga datang dan kantor suci pun didirikannya. Dan kata seorang relawan, Fanting ya. Dan ini mengingatkan nama orang tua saya adalah Liang Fanting. Jadi ini benar-benar sangat pas ya. Saya pun katanya, kata Fanting, saya pun mengemban tanggung jawab ini dan juga saya telah mendorong penyebaran suci di Amerika Serikat. Dan juga saya menjalankan suci dengan sangat menyenangkan dan sukacita. Kata Master, saya sangat tersentuh. Semua relawan sangat dekat di hati saya. Begitu banyak orang yang bekerja sama dan menjalankan kehidupan yang sangat bernilai dan berharga. Yaitu mereka adalah para bodhisattva yang memiliki cinta kasih berkesadaran yang berhimpun di suci. Inilah jalinan jodoh baik. Genggamlah kesempatan ini untuk menghubungi orang-orang yang terpikir oleh kalian. Sampaikan pada mereka bahwa saya, Master, sangat memperdulikan dan merindukan mereka. Jika bisa kembali, kembalilah di dunia suci ini lagi. Dan juga kita ini membeli sebuah rumah di Amerika yang menjadi kantor pertama suci di luar Taiwan. Berkat kantor ini, kita dapat menggalang insan suci di Amerika Serikat dan memiliki buku silsilah keluarga. Hendaknya kita menginventarisasi sejarah suci yang sangat berharga ini. Kang En Sesiong Suci. Ya, Kan En ya, Vivi Liang telah menjelaskan tentang kantor Amerika ya. Banyak kita semua, bukan semua ya, banyak yang belum tahu tentang ini. Kan En, silakan. Yang lain? Pagi, Cece. Ya, silakan Jangka. Nah, sebenarnya saya agak tertarik ini dengan omongan forward one sesiu itu ya. Ya, sebenarnya ini agak sedikit dilematis ya, nge-forward kiri kanan ya. Ditambah lagi internet sudah semakin berkembang pesat, maka percepatan informasi semakin pesat juga ya. Apalagi di medsos-medsos. Good. Ya, sebelumnya karena sarang Kaiser ya, dan karena semua yang di sini, I think it's good. Ya, sebenarnya good-good aja. Tapi ada juga yang nggak enak juga, bad-nya. Yang nggak enaknya apa? Ada satu fenomena yang gimana ya? Ada istilahnya itu adalah standar TikTok atau saya sebutnya standar medsos. Kenapa ini saya sangat consider seperti itu? Jadi begini, Sesiong Secimen. Dari dulu ya, kalau memang zaman TV sampai zaman TikTok atau medsos, orang akan mengikuti apa yang ada di TV ya. Apa yang ada di TV, tapi sekarang orang udah jarang nonton TV ya. Yang ada orang nonton TikTok ya. Apa yang ada ditunjukkan di TikTok itu akan diikuti. Problematikanya adalah kalau orang itu, kalau yang diajarinya itu nggak benar. Standar TikToknya udah mulai keluar quote-quote yang sebenarnya benar, tapi orang nggak paham. Orang itu nggak paham, langsung ngikut-ngikutan tanpa memahami. Ibarat saya, sorry ya, saya kasih ke Elise C. Misalkan saya quote dari orang A, kelihatannya bagus. Memang bagus.
saya forward ke Sesiong ini. Dia repost lagi. Pertanyaannya, paham nggak? Paham nggak? Nah, ya sebenarnya ya yang menjadi problemnya atau quote-quote dari pengusaha. Misalkan quote dari Jack Ma. Ngomongin tentang segala serba-serbi tentang bisnis. Pasti akan like-nya banyak. Like-nya akan banyak. Saya, karyawan, nge-quote tentang apa? Nge-quote tentang bisnis. Cuma tinggal copas dari Jack Ma. Ya, dijamin sih like-nya tidak sehebat punya orang itu, second sumber. Saya forward lagi, forward lagi, forward lagi. Udah kagak paham, nge-quote ini. Nah, itu juga jadi blunder juga sebenarnya. Itu baru kata pengusaha. Masih mending kalau mengandung esensi kebijaksanaan. Kalau misalkan tidak mengandung esensi kebijaksanaan, juga bisa blunder itu sendiri. So that's why ya sebenarnya ini kalau dari saya, pengalaman saya ya, quote bijak itu sebenarnya nggak salah. Yang problemnya itu kalau misalkan kita tidak mau memahaminya. Itu yang sebenarnya ada mengerti, itu yang sebenarnya terkadang bikin blunder. Ya, termasuk juga, mohon maaf, ya, kata master. Kata perundangan master saya yakin sih sangat bijak, sangat bagus ya. Kalau nge-forward sih forward aja sih sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi sebelum kita memforwardkan kepada orang, ada baiknya kita sendiri juga harus memahami itu maksudnya apa. Jangan hanya asal forward. Kalau asal forward, kalau misalkan kebijaksanaannya berbeda, gimana ya? Itu kadang bisa blunder. Contoh, kata master, sehari tidak kerja, sehari tidak makan. Ya, sehari tidak kerja, sehari tidak makan. Itu oke lah kalau forward seperti itu memang ada bagusnya. Tapi juga bisa jadi penyimpangan. Bukan master yang salah, ya, tapi bukan master yang salah. Tapi orang itu tidak bijak memahaminya yang problem. Contoh tidak bijak memahaminya, jangan sampai karena kata master, mungkin master paling sakral, karena master kayak gitu, sehari tidak kerja, sehari tidak makan, pas itu tiba-tiba kita tune ke rumah duka, Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo, 15 menit, selesai tiba-tiba orang agen asuransi datang, ngomong ke misalkan ke pihak keluarga, Pak, Bu, eh, turut berduka cita ya terhadap ada apa yang ditinggalkan. Asumsi ada agen asuransi yang baik. Agen asuransi yang baik ya ini agak jenaka juga. Agen asuransi ya yang baik. Ngomong seperti, Pak, Bu, kita mendengar kata omongan agen asuransi. Turut berduka cita ya atas meninggalnya mendiang. Pak, Bu, ini ada polis sekian 10 miliar. Mohon tanda tangan Bapak Ibu, saya mau bantu cairkan biar Bapak Ibu bisa memiliki uang untuk hidup 10 miliar. Kita dengar itu, coba kita tembak forward. Sehari tidak bekerja, sehari tidak makan ke keluarga yang berduka. Apa yang terjadi? Itu artinya ketidakbijaksanaannya di sini nih. Kita forward kata sehari tidak bekerja, sehari tidak makan kepada keluarga berduka habis menandatangani form pencairan polis asuransi. Memang benar, dapat warisan, tapi kita seolah-olah persepsi kita salah mengharamkan dapat warisan. Nah, padahal master sendiri juga tidak mempersoalkan kok orang mendapatkan warisan seperti itulah kira-kira. Itu contoh blundernya ya. Kalau tidak memahami asal-usul kata tersebut langsung main forward, apalagi forward ke rumah duka, ketemu agen asuransi lagi ngurus klaim, main tembak kayak gitu. Waduh, dijamin bisa blunder sesiong sejeman. Ya, jadi begini ya.
akhir kata mohon maaf ya, ini contoh nyata ya. Saya secara pribadi tidak bermaksud untuk menentang atau menghormati master. Kata master itu saya yakin 100% itu memang benar. Saya yakin. Namun boleh dituruti, ya silahkan dituruti. Kalau memang memiliki keyakinan yang baik, itu ya juga saya pribadi juga mempersilahkan. Namun ya kalau dari saya sih ya berprinsip ya gimana ya, cobalah untuk pahami lebih dalam. Cobalah untuk dicerna lebih dalam, cobalah untuk dipahami dulu. Ya, jangan asal-asal nge-quote seperti itulah kira-kira kalau nggak paham, asal-asal nge-quote, kalau misalkan persepsinya beda, itu terjadi penyimpangan seperti yang tadi. Sehari tidak bekerja, sehari tidak makan, coba ke forward ke keluarga berduka, setelah habis terima pencairan klaim asuransi, dijamin secemen. Blunder langsung. Dijamin blunder. Serius. Atau di bawah, apa-apaan lo? Kayak gitulah kira-kira. Ya, jadi perkataan master memang bijak, tapi harus dipahami what and why-nya. Kayak gitulah. Apalagi juga, maaf, secemen standar TikTok itu makin aneh-aneh lah ya, sehingga meningkatkan angka perceraian. Kenapa? Sebenarnya bukan standar TikToknya yang salah, tapi orangnya kita terlalu mengikuti standar-standar TikTok, tidak mau memahami asal-usulnya, dan tidak mau menganalisa, itu yang blunder. Apalagi hidup untuk validasi. Waduh, makin blunder lah hidup orang. Kasihan sekali. Jadi akhir kata, please, kata master itu benar, tapi tidak ada salahnya seiring dengan waktu analisa, pahami. Cara menganalisanya, kemarin saya bilang 5W1H ya, 5W1H terlalu sulit. Minimal 2W saja. What and why. Termasuk juga omongan master. Omongan master ini bukan omongan boleh tidak, tapi what and why-nya itu ya cobalah kita cari tahu seiring dengan waktu. Itulah ya, cobalah kita berpikir secara kritis what and why. Tapi berpikir kritis itu bukan untuk menjadi orang yang lebih benar, tapi berpikir kritis itu untuk meningkatkan kapasitas kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu sangatlah tricky. Itu harus melihat segala aspek. Jadi ya tidak salah satu untuk meningkatkan kebijaksanaan dan pencerahan itu adalah menganalisa what and why, di mana kemampuan menganalisis ajaran ada di salah satu dari 37 faktor pencerahan ya. Kira-kira seperti itulah kira-kira yang mau saya utarakan. Ya, sekali lagi, kata perenang master tidak salah. Kalau mau forward, silakan forward. Tapi akan lebih baik jikalau ya kita cerna what and why-nya. Seperti itulah kira-kira. Karena saya yakin kata master itu memang benar. Saya yakin benar. Namanya juga master. Tapi akan lebih bijak kalau kita akan menganalisa what and why. Udah, sekian dulu ya, Kan. Ya, Kan ya, Jangka. Kan kita, master selalu mengingatkan kita, mengucapkan sesuatu harus pada tempatnya, pada orang yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Memang kita juga harus tahu bahwa satu kalimat mungkin cocok untuk saya, tidak cocok untuk Jangka. Yang cocok untuk Jangka belum tentu cocok untuk Sesiong Hoklai. Ya, jadi kita harus memakai kata-kata yang benar untuk orang yang benar. Ya, jadi tidak semua kata-kata menurut kita itu kata-kata yang baik, tapi menurut orang lain belum tentu. Master mengatakan makhluk hidup itu sangat unik. Ya, semua memiliki pendapatnya sendiri, memiliki pengetahuan, karakter dan sebagainya sendiri-sendiri, semuanya berbeda. Makanya dikatakan harus wen se siu. Kita harus mendengar dulu
kemudian memahami, merenungkan, baru kita mempraktekkannya. Ya, jadi tidak semua kata-kata yang benar itu kepada orang yang tidak tepat itu akan menjadi kata-kata yang tidak benar. Makanya kita harus hati-hati, waspada dalam segala ucapan kita. Ya, Kangen serinya Jangka. Oke, kita akan memasuki kuis dulu ya, karena ini udah jam 8.30. Silakan Jangka, kuis. Ya, kita memasuki kuis dulu ya. Simfasiang Selasa 4 Maret 2025, Sutra Teratai bab 19, episode 1725. Cara menjawab kuis yaitu jawaban diketik di chat room everyone ya. Ingat everyone, format jawabannya adalah nomor soal baru jawaban. Contoh jawaban adalah 1D, 2A dan sebagainya ya, dan seterusnya. Siapapun boleh mengikuti kuis ini ya. Kangen ya, silakan. Kuis nomor 1. Isilah titik-titik di bawah ini. Kaki menapaki jalan dari titik-titik dengan keyakinan, ikrar, dan praktek. Berpegang pada titik-titik dan keteguhan sebagaimana biasa dijalankan. A. Kewelasasihan kesucian. B. Prinsip ketenangan. C. Sutra ketulusan. D. Buddha kebenaran. E. Kebijaksanaan kemurnian. Silakan mengisi titik-titik. Kaki menapaki jalan dari apa? Ya, kemudian berpegang pada apa? Oke. Kita close ya. Kita close Jangka. Jawaban yang benar adalah C ya, kaki menapaki jalan dari sutra dengan keyakinan, ikrar, dan praktek, berpegang pada ketulusan dan keteguhan, sebagaimana biasa dijalankan. Oke, kuis nomor 2. Kuis nomor 2. Di mana terjadi bencana banjir pada tahun 1993? A. Nepal, B. Taiwan, C. Pakistan, D. India, dan E. Myanmar. Di mana ya terjadi banjir besar pada tahun 1993? Kita close ya. Semua menyimak ya. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah Nepal ya. Tadi dikatakan itu pertama kali Ceci masuk ke India ya. Ke tempat lahirnya Buddha, tempat kelahiran Buddha. Oke, di kuis nomor 3. Apa nama maskapai penerbangan yang dinaiki oleh relawan Ceci untuk membantu gempa bumi di Nepal? A. Sangha Air, B. Amitabha Air, C. Dragon Air, D. Bodhisattva Air, dan E. Buddha Air. Ini sangat spesifik ya. Ya, Sesiong Sece semuanya pasti ingat, karena sangat spesifik. Oke, kita close ya. Oke, kita akan close. Nah, Buddha Air ya, makanya saya tadi bilang sangat spesifik. Jadi waktu pertama saya dengar, kok ada ya yang namanya Buddha Air ya, luar biasa ya. Maskapainya luar biasa, sangat menghormati Buddha ya.
Apa nama desa yang dikunjungi oleh relawan Ceci? A. Desa Master, D. Desa Ceci, C. Desa Hualien, E. Desa Kebajikan, D. Desa Kebajikan, dan E. Desa Bambu. Ya, tadi ada nama ya, nama desa. Setelah kita bantu ya di sana ya, di tahun 1993, kemudian 15 tahun, kemudian kita balik lagi, ternyata desa itu masih bagus ya, rumahnya masih berdiri kokoh. Oke, namanya Desa Ceci ya, luar biasa ya. Orang-orang sangat menghormati Ceci ya, karena mereka takut melupakan ya, jadinya dinamakan Desa Ceci. Oke, poin kelima. Sorry, kuis nomor 5. Akar indera apa saja yang memiliki 1.200 jasa kebajikan? A. Tubuh, hidung, dan pikiran. B. Mata, hidung, dan tubuh. C. Mata, telinga, dan lidah. D. Pikiran, telinga, dan lidah. E. Hidung, lidah, dan pikiran. Oke, kita close ya. Yang benar adalah ayo D ya. Jadi pikiran, telinga, dan lidah yang memiliki 1.200 kebajikan. Ya, kalau tubuh dan hidung memiliki 800 ya, sesiung sece. Banyak yang salah di sini ya. Oke, kita di kuis nomor 6 ya. Kuis terakhir, apa yang dapat dilakukan oleh akar pikiran? A. Dapat mendengar, B. Dapat mencium bau, C. Dapat merenungkan, D. Dapat melihat, E. Dapat menyentuh. Ya, apa yang dapat dilakukan oleh akar pikiran? Oke, kita sudah close. Yang dapat dilakukan oleh akar pikiran adalah dapat merenungkan ya. Tadi ada ya, dapat merenungkan. Tadi Master menjelaskan kita harus sungguh-sungguh melakukan. Ya, sungguh-sungguh melakukan sesuatu baru kita bisa ingat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan, pasti kita akan lupa. Tapi karena kita memiliki pikiran, ya kita bisa merenungkan, memikir kembali. Oh, dulu ya saya pernah ini. Tadi Master menjelaskannya dengan sangat bagus ya. Oke, itu adalah 6 kuis. Sudah ada ya langsung. Selamat kepada Aini Lijaya Sece, Medan, Yeni Lau Sece dari Jambi, Ati Gunawan Sece dari Medan, Mary Sece dari Tebing Tinggi, Evilia Sece dari Palembang, kemudian Romerda Tanzil Sece dari Palembang. Wis, hebat ya. Semuanya luar kota. Jakarta tidak ada pemenangnya. Luar kota luar biasa, sangat cincin ya, sangat giat dalam mendengar simfas yang oke. Apakah Aini Lijaya Sece mau sharing sedikit? Sepatah, 2 patah kata? Oke, izin tidak sharing. Kemudian Yeni Lau dari Jambi. Silakan yuk kita buru-buru. Waktu kita tinggal sedikit. Izin tidak sharing juga. Kemudian ada Atik Sece. Atik Gunawan Sece dari Medan. Gak apa-apa. Sedikit juga boleh. Izin tidak sharing juga. Wow. Mary Sece, Tebing Tinggi, gimana? Tidak sharing juga. Evilia Sece, Palembang. Silakan. Izin
Saya coba sharing sedikit aja ya, Suci. Yes, kan ơn. Oke, silakan Suci. Eh, Cảm ơn sư Sung, semua, sư Sung, selamat pagi sư Sung, Suci semua. Saya hanya sharing sedikit, gini. Seperti yang Master sering ceramahkan bahwa kita selagi kita punya waktu, intinya waktu kita hanya terbatas, umur kita juga terbatas. Jadi selama kita ada waktu, ada kesempatan, kita marilah kita sama-sama melakukan kebajikan, kita dapat bersumbangsi dengan tenaga, dengan waktu yang kita ada, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan kita bersumbangsi, kita dapat menerapkan apa kita dapat mengembangkan batin kita kayak gitu. Selain kita hanya pengembangan dari dalam diri kita juga harus bersumbangsi keluar untuk pengembangan diri kita ke masyarakat. Gitu aja Suci. Maaf kalau salah Ya, kata. Terima kasih Kan enggak Suci ada yang salah. Susiung. Ini kan pendapat apa yang Suci dapat. Kalau Ya. sharing tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Ini kan pendapat kita gitu ya. Oke, Iya, Kan Evilia, Suci. Kan Nah, ini Romelda Tanzil Suci. Silakan. Suci mau sharing sedikit? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kalau mau sharing tinggal buka mic ya. Selamat ya kepada semua Susiung. Ini nggak ada Susiung ya. Ini Susie semua yang menang hari ini, pagi ini ya. Oke, Kan silakan. Ada lagi yang mau sharing? Chào anh, Ellie Ya, Suci. silakan. Ya, Ini ini Susiung siapa? Amer Sumadi Oh, Suci. silakan Susiung Amir. Hai. Ya, cảm ơn ya Sang Ren Khai Sư dan juga selamat pagi ya Susiung Suci ya. Selamat Sebetulnya pagi. ya saya mau sharing sedikit ya karena waktu hari Minggu ya. Sebetulnya saya sudah siapkan PPT ya. Jadi niat ini ya akhirnya hari Selasa baru kesampaian gitu Suci. Jadi Ya, ini izin ya waktunya ya. Sebetulnya silakan. yang ingin saya sharingkan itu sebetulnya adalah sharing dari relawan Malaysia. Waktu di pelatihan tanggal 23 ya, 4-in-1. Itu Lin Xiaoxi Sesiong. Oke, mungkin Suci masih ingat siapakah dia? Ya, Ya, dia seorang gengleng bos ya. iya, oke. Jadi tentunya ini sangat menarik ya. Ini sebuah isi Paikia lah ya, Paikia Tawa itu ya. Iya, baiknya tahu. Jadi sebetulnya saya juga pernah mendengar ya sharing dari Sesiong ini di bisnis camp di 2018 di Malaysia. Ya, jadi waktu itu tidak selengkap yang saya dengar hari Minggu yang lalu. Ya, jadi apa yang disampaikan Master ya, puang na ini, puang na iren, dan puang na niat sih, ancokong ada ya. Nien, 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 oke. nien. Ini saya coba terapkan ya dalam hal yang sederhana. Ya, jadi di 2025 ya, minggu yang kemarin saya mempunyai jodoh mendengar ya lebih mendalam lagi. Ya, sehingga hal-hal yang saya dengar, saya coba sharingkan ya pada Sesiong Secie ya. Jadi slide-nya sebetulnya saya juga tidak tampilkan, tapi saya ada screenshot apa slide-slide yang menurut saya menarik ya, karena di sini salah satunya adalah Sesiong ini mengutip ya apa yang dikatakan Master ya, bahwasanya kalau kita mau
melakukan perubahan dalam masyarakat kita ya, itu tidak bisa hanya dengan donasi materi ya, itu perlu praktek ya, praktek dari diri kita sendiri ya, bersama dengan Sesiong Sece ataupun komunitas yang lain, sehingga dapat merubah ya sosialisasi ya dengan kita bergerak sendiri. Oke, jadi di sini ya tentunya sebelumnya Sesiong ini kan ya berjodoh dengan Ceci itu ya, sebetulnya dia banyak berjodoh lah ya, banyak melakukan donasi-donasi sosial. Salah satunya tentunya di Ceci. Oke. Jadi kita ya, saya teringat ya, awal saya bergabung dengan Ceci ya, ada disampaikan lerawan senior ya, mengatakan kepada saya bahwasanya lerawan itu dibagi menjadi hardware dan software. Jadi kamu itu mau memilih ya untuk yang menjadi hardware atau menjadi software. Oke, jadi kalau saya umpamakan ya, kalau berdonasi itu dengan materi ya, istilahnya itu tentunya berdonasi secara hardware. Akan tetapi kalau kita ya sebagai lerawan ya, kita mempelajari apa yang disampaikan oleh Master melalui ceramah-ceramah, dan kita praktek ya seperti tadi Eli sejak bilang Wen Sesiu ya, itu tentunya kita mengambil di software ya. Akan tetapi sekarang ini ya, ini kan hardware software ini kan zaman-zaman lebih lebih lama. Akan tetapi sekarang ini tentunya kita juga tahu ya, ada AI, artificial intelligence, machine learning, ya big data, ya. Tentunya ini adalah merupakan tantangan untuk kita, ya, sebagai lerawan, ya. Kita bukan mempelajari AI ya saja ya, tapi kita ambil ya pemahaman ya, bahwasanya kita mesti upgrade kita sendiri ya, sesuai dengan apa yang kita dengar dari ceramah Master. Ya, tentunya kita mempunyai berkah menjadi relawan suci. Tentunya kita mempunyai kesempatan untuk belajar dan upgrade diri kita sendiri. Ya, tentunya hal ini saya sampaikan ya, saya mempunyai bukti terhadap diri saya sendiri. Ya, apa yang sudah saya berhasil, ya, apa yang sudah saya dapatkan setelah bergabung dengan Cici. Ya, tentunya hal-hal seperti ini saya juga ya inginkan juga Sesiong Sece juga mendapatkan manisnya bergabung dengan Cici. Oke, mungkin yang lain ya, ada satu yang dikutip dari Sesiong ini adalah family ya, the accumulate good deeds will surely have blessing to spare. Tentunya ya, Sesiong ini dia mempunyai keluarga yang harmonis ya. Ya, saya teringat waktu dia sharingkan itu ya, dia ada menyampaikan bahwasanya dia kan sering melakukan sumbangsi ya, donasi-donasi ya. Jadi semua donasi itu diketahui oleh keluarganya ya. Jadi pada saat ya dia menyumbangkan suatu ruko ya untuk kegiatan suci di PL ya. Ini ruko, ini tahap pertama itu masih ruko ya. Jadi waktu menyumbangkan ruko ini ya, keluarganya juga ada menanyakan ya kepada Sesiong ini, apa yang disumbangkan ini sudah benar enggak ke maksudnya ke yayasan yang benar gitu, yang nyata. Jadi Sesiong ini hanya menjawab ya, kalau salah pun tidak apa-apa ya, karena dia mendapatkan ya istilahnya materi yang cukup banyak ya. Jadi kalau salah pun itu masalahnya tidak apa-apa, masih banyak yang bisa diterimanya kembali. Jadi dalam arti ya, dan saya juga melihat dalam hal ini adalah keluarga dari Sesiong ini sangat harmonis ya. Jadi sebuah keluarga yang harmonis ya, itu akan mempunyai berkah. Itu yang saya dapatkan. Dan selanjutnya oke, dia juga ada mengutip ya, karena yang dikutip itu adalah Master yang menyampaikannya ya. Ini saya kutip itu dalam bahasa yang saya bisa paham itu di bahasa Inggris ya. You must find the right direction at the beginning of your life. Only when you are in the right direction, you could walk in a correction path.
Oke, berarti kan arah ya dalam kehidupan di dunia suci ini ya kita paling penting itu adalah arah ya. Jadi arah ini karena ini adalah jalan bodhisattva ya. Di arah yang kita jalani itu mesti sudah mantap ya. Karena ya kita sendiri ya dalam menentukan arah ini adalah diri kita sendiri ya. Akan tetapi ya kita tidak tahu ya kita itu terlahir di keluarga apa ya. Tentunya Sesi sudah paham ya itu adalah berkat karma yang sebelumnya. Oke. Tetapi ya setelah kita terlahir di suatu keluarga dan kita mengenal suci, ya tentunya karir dan bisnis, ya kita menentukan sendiri, ya kita menentukan sendiri, ya apa yang akan kita jalani, ya tentunya dengan suatu pemahaman, ya yang diceramakan master kepada kita, merubah mindset kita, ya sehingga mindset kita itu kita akan berubah sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang ini ya seperti Sesiong Setia tahu ya sekarang ini zaman komputer ya. Dan juga ya saya tidak muda lagi ya Sesiong Setia ya tapi saya berusaha untuk selalu muda ya dengan umur yang lebih muda ya supaya saya suka bergabung ya dengan relawan-relawan yang lebih muda karena mereka menginspirasi kita untuk berpikir ya untuk deep thinking ya segala sesuatu itu kita harus melakukannya dengan deep ya ini saya kutip ya dari sharing Polai Sesiong. Jadi tentunya ya Sesiong Seci ya kita ini semua di dunia suci ya itu dulu saya memakai istilah ATM ya amati tiru modifikasi tapi saya upgrade diri saya sendiri ya saya mulai sekarang ini tidak memakai ATM lagi saya akan memakai 4D ya 4D ya D itu discover define develop and deliver ya itu kira-kira artinya juga sama dengan ATM ya dan artinya kita tahap pertama itu mesti discover dulu menemukan ya di dunia suci ini Sesiong Seci kita banyak belajar kita menemukan ya relawan yang inspiratif baik itu komite baik itu relawan abu logo baik itu relawan abu putih maupun ya calon relawan ya kita mesti discover dulu tentunya habis itu kita define apa yang kita dapat dari mereka ya setelah itu kita develop sendiri kita bukan seperti langsung di copy ya seperti langsung di copy paste ya kita itu tidak kita perlu mengembangkan sesuai dengan diri kita sendiri ya artinya bagaimana kita menyampaikan pesan ini sharing ini dengan cara kita sendiri ya kita perlu untuk mendevelop diri kita sendiri juga mendevelop semua yang ada kita dapatkan baru kita deliver artinya deliver itu kita menyampaikannya. Ya, ini saya juga banyak belajar ya di dunia suci ini. Semoga Sesiong Suci ya dapat mengambil mengambil contoh yang baik ya. Kalau yang kurang baik itu kita tinggalkan ya. Kita mengambil contoh-contoh yang baik. Oke, mungkin itu aja sharing saya. Cảm ơn Sesiong Suci. Amitofo. Iya, Kanten ya, Sesiong Amir. Benar ya, ini Sesiong yang dari Malaysia. Dia dulunya adalah seorang yang bergerak di bidang yang tidak benar ya. Dia ada nightclub yang terbesar di Malaysia. Kemudian saya juga dulu ya berapa tahun yang lalu beliau juga pernah sharing di Indonesia. Waktu itu dia juga mengatakan dia memiliki puluhan mobil sport ya, mobil mewah. Tapi setelah ikut Seci dia jual semua, kemudian dia bergerak di bidang yang lebih baik ya sekarang ya. Ya oke, Kangen ya, Sesiong Amir ya. Ini pas jam 9 kita akan minta Xiaopusa untuk baca kosakata ya. Kangen, silakan.
belum ada suara ya. Nggak ada suaranya sayang.四姑四婆，静思妙莲华熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma Episode 1725 Yi Qing Jing Gen Zhao Qing Jing Jing dengan akar indera murni mencerminkan kondisi murni. Foto Hangkong Buddha air Lun Shu angka teoritis Qi Jia Cho rumah leluhur, rumah awal dari keluarga. Xiangxi terperinci, cuan-cuan titi mengalir tetes demi tetes. Kui Gong berutang kesuksesan, berkah. Changzhang selalu jelas, nyata. Qingjie perasaan terpendam, ikatan perasaan. Mingqi memahami secara diam-diam atau rahasia. 感恩四姑四婆，早上好。 感恩小菩萨，早上好。感恩ya atas baca ininya ya. Oke, kita akan menutup Shin Fasyang pagi ini dengan memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva dan Master. Sesyungsu jie qing qi li. Qing he zhang,向上向佛菩萨及上人行三问信问信，再问信，三问信。感恩师兄师姐semuanya, 感恩惠梅师姐 tadi belum sempat ngomong. 感恩ya惠梅师姐, 感恩 Jangka, 感恩师兄师姐 semuanya yang telah mempersiapkan Shin Fasyang pagi ini. 感恩 juga sư兄师姐 yang sudah sharing. Sampai jumpa di besok ya. 感恩 semuanya. Kangen semuanya. Sampai jumpa besok ya. Jangan lupa loh besok ikut lagi. Iya, Senang ya. betul. Yang Bye-bye. belum absen silakan absen ya. Dan ingat selalu absensi di sini. Jangan di everyone ya. Untuk meringankan teman-teman kita untuk bisa membuat absen yang lebih gampang ya. Kangen, silakan semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, bye-bye.
Ini Cak Lawson. Iya, ya.